Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitriana Gustiawanti sebagai Ketua Tim Universitas Diponegoro dan rekan saya Oktaviani Fajar Handini dan Visia Akorina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Mole Arts, adsorben, biji kelor, penjerap ionical pada pewarna kain. Hal yang melatar belakangi penelitian kami yaitu semakin banyaknya pabrik yang ada di dunia ini selain memberikan manfaat yang cukup positif bagi kehidupan manusia, juga memberikan dampak yang cukup serius terutama pada bidang lingkungan. Limbah yang dikeluarkan oleh proses produksi yang tidak diolah dengan baik akan menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya. Ni merupakan salah satu jenis logam berat yang dihasilkan dari limbah proses pewarnaan kain. Ni dalam dosis yang besar menyebabkan gangguan susunan syaraf, iritasi serebral, konvulsi, hingga kematian. Selanjutnya adalah solusi permasalahan dari penelitian ini. Kami menggunakan adsorben alami, yaitu berasal dari biji kelor, di mana biji kelor itu memiliki kandungan ion negatif sehingga dapat menarik logam-logam berat yang ada di dalam suatu limbah. Di sini juga sudah dilakukan banyak penelitian bahwasanya sebelum diberi adsorben dan sudah diberi adsorben terjadi penurunan kadar logam berat. Kelebihan dari penggunaan adsorben biji kelor ini yaitu biji kelor ini merupakan bahan alami sehingga apabila dibuang ke lingkungan tidak akan membahayakan. Adapun tujuan penelitian dari kelompok kami, yang pertama yaitu mengetahui pengaruh kadar ukuran adsorben, yang kedua mengetahui pengaruh waktu kontak terhadap rasio, yang ketiga mengetahui pengaruh suhu terhadap penurunan kadar nikel, yang keempat menghitung koefisien transfer massa pada proses adsorpsi, yang terakhir yaitu mengetahui struktur sebelum dan sesudah terjadinya adsorpsi pada biji kelor. Selanjutnya adalah pengolahan air. Pengolahan air secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengolahan fisik. Pengolahan fisik dilakukan dengan cara menghilangkan polutan secara fisika, yaitu dengan cara filtrasi ataupun screening. Yang kedua yaitu pengolahan secara biologi, yaitu penghilangan kontaminan dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Contohnya adalah menggunakan lumpur teraktivasi dan juga menggunakan biofiltrasi. Yang ketiga adalah pengolahan kimia, yaitu proses yang dapat melibatkan penambahan bahan kimia untuk mengubah atau mendestruksi kontaminan. Contohnya adalah adsorben. Mekanisme adsorpsi. Ada 4 tahap dalam proses ini. Yang pertama yaitu molekul-molekul adsorbat berpindah dari fase bagian terbesar larutan menuju ke permukaan interface. Yang kedua, molekul adsorbat dipindahkan dari permukaan ke permukaan luar dari adsorben. Yang ketiga, molekul adsorbat dipindahkan dari permukaan luar adsorben menyebar menuju pori-pori adsorben. Yang keempat, molekul adsorbat menempel pada permukaan pori-pori adsorben sehingga terjadi penjerapan. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan biji kelor sebagai adsorben. Variabel tetapnya berupa volume aktivator 500 ml dan konsentrasi aktivator 0,1 normalitas. Sedangkan variabel bebasnya terdiri dari ukuran adsorben halus dengan diameter 82,12 mikrometer dan kasar dengan diameter 722 mikrometer. Jenis aktivator HCl dan NaOH, berat adsorben 15 gram, 25, 35, dan 45 gram, waktu adsorpsi 1 jam sampai 5 jam, dan yang terakhir suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Prosedur penelitian. Tahap awal adalah preparasi bahan. Biji kelor dikupas, kemudian dikeringkan dan dihaluskan dengan ukuran halus dan kasar. Kemudian dicampur dengan HCl dan NaOH 0,1 normalitas dengan rasio biji kelor banding larutan aktivator 1:10 selama 2 jam. Kemudian diaduk, lalu disaring dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan uji FTIR untuk menentukan adsorben terbaik dengan melihat gugus fungsional. Tahap selanjutnya adalah proses adsorpsi. Pada proses ini terjadi proses penjerapan nikel dari air limbah oleh adsorben biji kelor dengan variabel konsentrasi adsorben, lama waktu kontak, dan suhu. Dan tahap terakhir adalah uji AAS pada cairan filtrat dari proses adsorpsi untuk mengetahui kadar nikel yang terserap dan uji SEM untuk mengetahui struktur biji kelor sebelum dan setelah proses adsorpsi. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, hasil FTIR. Dapat dilihat pada grafik FTIR, dapat diketahui bahwa adsorben terbaik untuk proses adsorpsi
adalah adsorben halus dengan aktivator HCl yang warna biru muda. Hal ini dapat dilihat pada gugus hidroksil OH yang berkontribusi secara luas pada adsorpsi logam berat dengan nilai wave number 3000 sampai 3750 cm pangkat -1. Adsorben HCl memiliki nilai transmitansi yang paling tinggi di antara lainnya. Hal ini menunjukkan setelah proses adsorpsi tidak ada pembentukan gugus fungsional baru pada adsorben, karena gugus fungsi reaktif yang semula ada dalam adsorben sudah berikatan dengan logam Ni, maka jumlah gugus fungsi aktif pada adsorben menjadi berkurang, sehingga semakin sedikit energi yang diserap oleh ikatan kimia, maka semakin banyak energi yang ditransmisikan sehingga nilai transmitansinya semakin tinggi. Selanjutnya, hasil AAS. Pada grafik kadar adsorben versus penurunan nikel dapat dilihat bahwa semakin lama waktu adsorpsi dan semakin banyak jumlah adsorben, maka kadar nikel yang ada pada larutan akan semakin berkurang. Penurunan kadar logam nikel dikarenakan adanya driving force yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan transfer massa Ni yang tinggi dari larutan logam menuju adsorben. Selanjutnya, grafik hubungan antara konsentrasi nikel terhadap variabel suhu. Dapat dilihat bahwa pada suhu 50 derajat Celcius terjadi penurunan suhu yang paling signifikan di antara suhu yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa logam nikel yang terjerap pada adsorben semakin banyak seiring dengan lamanya waktu absorpsi dengan suhu yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan perpindahan massa secara konveksi pada larutan dan perpindahan massa secara difusi molekular pada adsorben akan berlangsung lebih cepat. Perhitungan, konsentrasi kesetimbangan, dan konstanta laju perpindahan massa untuk proses adsorpsi. Di mana untuk menghitungnya kita dapat menggunakan rumus neraca massa, di mana massa input dikurangi massa output, dikurangi transfer massa sama dengan akumulasi. Mengapa kita harus menghitung konsentrasi kesetimbangan dan konstanta laju perpindahan massa dari proses adsorpsi ini? Itu untuk mengetahui fenomena yang ada pada proses adsorpsi ini. Dengan berbagai berat adsorben, terlihat nilai konstantanya itu semakin tinggi dan konsentrasi kesetimbangannya itu semakin menurun, akibat semakin banyaknya logam yang terjerap dalam adsorben. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah adsorbat atau logam nikel yang teradsorb oleh adsorben itu sendiri, dan dengan adanya adsorben ini mengakibatkan konsentrasi solut di dalam larutan akan berkurang seiring dengan waktu akibat perpindahan massa dari fase cairan menuju ke adsorben. Selanjutnya itu analisa struktur biji kelor sebelum dan sesudah adsorpsi dengan menggunakan analisa SEM. Nah, pada analisa SEM ini kami menggunakan perbesaran 1000 kali dan 3000 kali. Hasil SEM sebelum adsorpsi menunjukkan struktur biji kelor memiliki permukaan yang berpori besar yang terlihat seperti sumur-sumur, sehingga dapat digunakan sebagai adsorben. Sedangkan hasil analisa SEM setelah adsorpsi terlihat adanya logam nikel yang terperangkap di dalam pori-pori biji kelor, sehingga permukaan adsorben itu merata dengan ion Ni2+, dan struktur rongga tidak lagi terlihat. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian kami itu ada 5. Yang pertama, dari hasil FTIR-nya itu makin kecil diameternya semakin bagus penjerapannya, dan adsorben yang terbaik adalah adsorben dengan aktivator HCl dan dengan diameter yang kecil atau halus. Lalu untuk analisa SEM-nya itu nikelnya itu terperangkap dalam adsorben setelah proses adsorpsi. Lalu untuk analisa suhunya itu makin tinggi suhunya, kadar nikel terserap akan semakin tinggi. Lalu untuk hasil AS-nya itu semakin lama waktu kontak, maka kadar nikel akan semakin berkurang. Dan untuk analisa konsentrasinya itu makin tinggi konsentrasi dari adsorben itu, maka adsorben akan menyerap nikel semakin banyak dan konsentrasi nikel dalam larutan akan semakin kecil. Sekian video presentasi penelitian dari kami. Kami yakin jika penelitian kami digunakan dengan baik, khususnya pada pabrik yang memiliki limbah yang mengandung logam nikel, maka penelitian kami akan bermanfaat baik bagi pabrik itu sendiri maupun bagi lingkungan di sekitar pabrik. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSC 2020 lebih dari LKTI biasa.